Ya boleh belia, tapi torehan prestasinya jangan dipandang sebelah mata. Di usianya yang menginjak 8 tahun, Nathanael Wiraatmaja sudah mengumpulkan sedikitnya 18 medali dari kompetisi tingkat nasional dan internasional. Terbaru, beberapa bulan lalu, Nael baru saja kembali dari Orlando, Amerika Serikat, usai menyabet juara 2 dunia Grand Final Neo Science Olympiad. Berkat prestasinya, Nael pun mendapatkan kesempatan berkunjung ke markas NASA. Sains dan matematika memang menjadi modal dasar Nael dalam setiap kompetisi yang diikuti. Salut banget untuk Nael. Apa ya kunci Nael saat berlatih sains dan matematika? Kita selalu amazed ya kalau melihat anak-anak generasi muda Indonesia itu punya prestasi, menorehkan prestasi tidak hanya di nasional tapi juga di tingkat global atau tingkat dunia. Seperti tadi ada Nathanael Wiraatmaja sudah hadir di Talk is Fun kali ini. Ada Nael dan juga ada Mama Novi, orang tua dari Nathanael. Apa kabar? Hai. Hai. Kamu umur berapa sih? 8 tahun. 8 tahun, berarti kelas 3. 3 SD. Oke, jadi kamu baru memenangkan apa? Kamu boleh cerita kamu tuh kemarin menang apa sih? Juara 2 dunia. Wow, juara 2 dunia. Ajang apa? Olimpiade apa? NSO, NSO, apa itu NSO? Neo Science Olympiad. Aha. Jadi sains, kamu juara 2 dunia. Kita kasih tepuk tangan untuk Nael. Jadi Nael tuh suka banget dengan sains. Iya? Dari kapan Nael suka sama sains? Dari kelas berapa atau umur berapa deh? Dari TK. Dari- Karena aku suka binatang. Oh, jadi awalnya Tapi jagonya waktu kelas 1. Oh, mulai jagonya waktu kelas 1, tapi mulai ketertarikan awalnya tuh pas TK. Iya begitu ya, Dok ya? Oke. Ngelihat pertama kali tuh apa? Ketertarikannya memang pada binatang kah? Kemudian ada pertanyaan apa sehingga kayaknya anak ini suka dengan sains gitu? Iya betul sih, memang kalau ketertarikan mulai terlihatnya tuh dari TK. Jadi dari kecil senang banget animals, terus berbagai, bukan animals aja, kayak ini tuh makanannya apa, hewan ini, terus kadang-kadang dia tertarik juga eksperimen, nyoba ngelakuin sesuatu gitu, bikin sesuatu, itu dari TK sih. Terus kalau misalnya ada apa, bertanya gitu ya, kayak ini kenapa bisa gini? Jadi mungkin curiosity-nya mulai kelihatan dari TK, seneng ke ngoprek-ngoprek alam lah, kalau enggak animals, tertarik banget di Jadi bidang sains itu nggak disuruh sama mama sama papa ya? Itu memang Nael sendiri ya? Oke, kita balik lagi ke kemarin kejuaraan yang Nael dapat juara 2 dunia. Oke, itu Nael yang paling muda, satu-satunya anak atau perwakilan dari Indonesia. Terus gimana caranya kamu kok bisa ikut lomba itu? Jadi pertama sih kan ada invitation buat join NSO. Habis itu aku bilang mau, habis itu aku belajar buat di situ persiapan 1 bulan adalah. Habis itu kan aku ke babak final. Finalnya masih di sini. Oh, masih di Indonesia. Ya, oke. tapi sebelumnya ada kualifikasi dulu. Aku ikut tuh, aku lulus kualifikasi. Peserta awalnya ada puluhan ribu. Puluhan ribu? Itu dari semua negara, banyak negara. Oke. Terus habis itu difilter, disaring. Habis itu aku lulus ke babak final. Terus habis itu kan ada grand final, tapi yang bisa lulus ke grand final yang cuman dapat gold atau sampai bronze. Sampai bronze. Aku dapat apa ya, Ma? Dapat apa? Dapat gold pas final. Gold Kamu dapat final. gold. Wow. Terus habis itu waktu grand final kan di Amerika. Terus habis itu aku ke NASA di sana. Oke, kamu ke NASA. Habis itu aku kan lombanya di hari ke-9. Di hari ke-8 sebelum aku pulang. waktu denger tadinya kan aku nggak dipanggil, kirain nggak dapet
Aku mah udah Gimana? sedih. Sedih. Terus Tapi habis itu- begitu mama tahu aku dapat top 2 dunia, langsung tangkep. Langsung dipeluk. Kan mama ngomongnya ditangkep. Iya, ditangkap. Aduh, ini ceritanya banyak banget ya. Aku satu-satu dulu boleh? Ya, tadi kan Nael bilang, jadi pertama kali Nael tuh dapat invitation, tahu nggak itu tuh kejuaraan apa? Enggak, pokoknya intinya itu tentang science, pengen ikut aja gitu. Oke aja, setuju untuk ikut. Nah, kalau persiapannya tadi kan Nael bilang, persiapan juga 1 bulan kurang lebih gitu ya. Persiapannya tuh kayak apa? Kita drillingnya tuh kayak apa? Tiap hari Belajar. kamu ngerti ya, belajar. Kamu tiap hari ngerjain soal science gitu. Kadang pakai laptop, kadang pakai tab, dan kadang pakai baca buku komik science. Oke, itu tiap hari. Jadi habis kamu pulang sekolah, kamu latihan gitu. Malam-malam. Malam-malam, emang kamu tidur jam berapa? Malam-malam masih ngerjain? SEBELAS. Sebel. Aduh, nanti jam 9:30 ya udah kayaknya ya. Oke, Mama Novi. Jadi iya, memang ada kayak bukan workshop ya, tapi kayak ada latihan khusus gitu dengan science coach atau ada les gitu. Kalau untuk science tambahan? coach khusus nggak ada. Jadi kita biasanya setiap hari konsisten setengah jam, biasanya sih sekitar jam 7 apa setengah 8, nggak langsung pulang sekolah sih. 7 setengah 8, kita ajak dia 30 menit buat belajar sains. Bentuknya bisa apa aja sih, betul yang tadi dia bilang, kadang-kadang nonton video science, explanation gitu dari tab atau laptop. Kadang kita buka soal-soal kayak past papers. Kan Olimpiade itu banyak banget jenisnya sains itu. Dan Nael juga bukan hanya ikut yang neoscience aja. Jadi banyak kita ngoleksi past papers, belajar dari sana. Terus ada beberapa buku yang cukup eye catching ya buat anak-anak SD yang banyak ilustrasinya walaupun buku science gitu. Nah, dia tergantung moodnya hari itu. Kalau cukup Tetap ya namanya juga anak-anak ya. iya, betul. Kalau dia lagi moodnya ngerjain soal, ya kita kasih soal. Tapi kalau misalnya dia kayaknya lagi kurang mood nih ngerjain soal, ya mungkin kita bisa lihat science explanation video gitu. Pernah moodnya kayak mogok nggak mau ngerjain gitu nggak? Kayak aku Iya, nggak mau belajar. pastilah ada. Oh, ya? Tapi saya berusaha konsisten bahwa setengah jam ini di-spend buat Tapi science. masalahnya sering. Sering. Oke, masalahnya sering tapi kok kamu bisa dapet juara. Koreksi kalau tante salah, sudah 16 kalau nggak, berapa? 16 kejuaraan ya kalau nggak salah. 20. 20? Oke. Kalau sampai sudah. hari ini 20. Sampai hari ini 20 nasional dan juga Internasional. internasional ya. Oke. Sering banyak mogok. Tapi apa yang bikin kamu tertarik dengan sains? Kenapa sains itu tuh menarik sih? Karena ada banyak eksperimen yang aku suka kan, dan juga ada sains biologi. Aku suka binatang, jadi aku juga suka biologi. Oh, biologi. Memang ketertarikannya di situ ya. Memang kan katanya buah tuh nggak jauh dari pohonnya ya. Jatuh nggak jauh dari pohonnya. Karena mama papanya adalah dokter. Kayak pengen jadi dokter nggak kayak mama papa? No. Justru enggak ya. Oke. Nel, balik lagi ke pas kemarin kamu ikut kejuaraan itu. Berapa banyak soal yang dikerjain? Ingat gak? 40. Oh, 40. Itu sekali aja berarti? Oke. 40 itu susah nggak? Ya lumayan. Lumayan. Ada yang kamu ingat nggak soalnya? Yang paling susah? Tapi semua dikerjain gitu? Nggak ada yang inget, tapi yang inget itu ada friksi, gelombang elektromagnetik, sama ada tentang buoyancy, force, sama lain-lain. Oke. Pas kemarin ke sana, ini adalah perlombaan untuk anak-anak memang seusia Nael atau ada ininya batas umur? Ya, jadi partisipannya itu dari grade 3 sampai grade 11.
Oke. 3 sampai Jadi 11. ini the youngest dong. Iya, dia termasuk grade yang paling muda. Oke. Jadi yang baru pertama kali ikut lah grade 3. Oke, pertama kali ikut ya. Iya. Oke. Dari 20 kompetisi yang pernah Nael ikut, yang mana yang paling susah? Yang tadi, yang kemarin. Yang kemarin itu, yang di Orlando itu ya. Oke, itu memang yang paling ini ya, apa namanya, tingkat kesulitannya paling tinggi ya. Ya mungkin challenging kali ya karena Mama, tapi kan Koko udah mulai belajar OSN. iya. Jadi memang tiap olimpiade itu ada beda-beda. Mungkin main fokusnya walaupun sama-sama sains, ada yang lebih dalam di bidang biologinya, ada yang lebih dalam di chemistry. Walaupun di grade 3 itu masih tergabung jadi natural science. Nah, tergantung juga interest tiap anak kayaknya beda. Jadi mungkin yang bagi dia yang kemarin ini termasuk challenging. Oke. Tapi kamu tuh, Tante mau tanya ya, kalau kamu ikut lomba, kamu tujuannya itu supaya experience-nya, pengalamannya, Enggak, atau ngebanggain menangnya? papa mama. Cuman apa? Cuman buat ngebanggain papa mama. Wow, untuk membanggakan papa mama. Tapi buat diri kamu sendiri? Yang biasa aja. Biasa aja. Oke. Terakhir deh, Nael cita-citanya mau jadi apa sih? Tante penasaran. Ilmuwan. Pengen jadi ilmuwan? Pengen kerja di NASA? Mau. Mau, oke. Kemarin ketika Nael ke NASA, kayak apa? Tante sama Mama taunya cuma di TV aja, ya kan? Cuma di video gitu atau cuma di film. NASA tuh kayak apa sih? Ada banyak roket, tapi ada beberapa entertainment. Lihat roket, peluncuran, apa tempat peluncuran gitu juga. Aku lihat peluncuran roket. Kamu lihat peluncuran roket? Oke. Roket Starlink. Roket Starlink, oke. Jadi kamu berharap one day kamu akan bisa kerja di NASA? Oke. Mudah-mudahan ya cita-citanya terwujud ya Nael ya. Sukses untuk Nael. Kita pengen lihat Nael bisa terus memberikan prestasi, tidak hanya membanggakan papa mama, keluarga, tapi juga negara gitu ya dan semuanya ya. Oke. Mbak Novi, harapannya apa sih untuk Nael? Harapannya Nael sebagai anak bisa terus mengembangkan dan mengoptimalkan potensinya. Tapi di samping itu juga dia menjalani masa anak kecilnya dengan happy. Terus dia juga bisa melihat ini sebagai the bigger picture gitu ya, bahwa ini adalah pathway yang sebaik mungkin kita bisa siapkan buat dia nanti pada saat dia besar. Dan mungkin untuk it's a good parenting tips ya untuk orang tua di luar sana, aku juga orang tua gitu ya, bagaimana mengenali, menemukan dan mengembangkan minat dan juga bakat anak gitu. Gimana Mbak? Belajar dari anak ini. Iya, memang agak challenging buat tahu apa hal yang paling menarik buat dia. Tapi kalau kita membersamai anak ini tiap hari, kita bakal kelihatan gitu, bakal tahu bahwa oh yang dia bisa engage more, lebih lama, lebih fokus, lebih panjang itu di bidang ini. Karena kan mungkin kita kenalin sama berbagai bidang. Misalnya musik lah, apalah, tapi kayaknya dia paling engage atau paling tertarik, paling lama spending time untuk itu. Jadi kayak Nael tuh senengnya baca, dari kecil tuh baca gitu. Terus dia mulai tertarik animals. Oh jangan, kita lihat-lihat, oh ya kayaknya kemungkinan ketertarikannya ke situ. Dan pas kita lebih explore lagi ke arah sana, nggak mungkin anak minta langsung, Mas saya mau diikutin lomba sains, nggak mungkin. Tetap harus kita yang memperkenalkan. Ini kamu mau nggak coba, ada beberapa anak lain yang sama-sama istilahnya melihat seberapa bisa nih kita gitu dibanding punya interest yang sama. Ya, interestnya sama, mau coba nggak? Dan memang di peranan sekolah juga penting ya, karena Nael di kelas 1, dia merasanya kelas 1 itu karena pas masuk SD di sekolahnya dimasukin science club oleh sekolah, kemudian diikutin ke OSN Science Kuark waktu itu. Nah di situ mungkin dia ketemu sama-sama anak-anak yang sama-sama minatnya sains, klub mungkin ya. Nah, jadi dia bisa lebih berkembang, lebih explore lagi dan ada ketertarikan juga buat compete di sana.
Jadi Iya. memang sebuah proses sih perjalanan buat bisa menemukan apa yang menjadi minat anak. Dan setiap anak itu kan aku juga belajar ya, setiap anak tuh punya minat bakat dan kita nggak bisa comparing, banding-bandingin gitu ya. Betul. Ya dengan anak-anak yang lain karena pasti percaya, satu anak tuh minimal pasti punya satu interest atau ketertarikan, fokus, keahlian pada satu bidang gitu. Nah itu kadang-kadang orang tua nih bisa nangkep, bisa ngembangin atau enggak ya. Oke, Nael by the way kamu main handphone gak sih, gadget nggak? Iya, oke. Tapi dibatasin gitu sama mama papa. Oke, lebih seneng mana? Gadget gitu, smartphone, tablets, atau baca? Dulu aku lebih seneng baca, tapi sekarang lebih suka gadget. Ini ya, nggak apa-apa selama itu semuanya equal, seimbang, ya kan. Jadi tahu kapan waktunya belajar, kapan tahu waktunya main. Karena main kan juga butuh kan, mereka anak-anak umur segini ya. Thank you so much, sukses sekali lagi, high five. Kita mau lihat Nael banyak prestasi, sekarang 20, nanti besok ada 30, 40 and so on ya, oke? Besok, gak mungkin besok. juga. Besok maksudnya yang akan datang ke depannya, oke? Janji? Sip. Thank you so much Mbak Novi, sukses. Ini adalah inspirasi yang bagus untuk orang tua di luar sana. Sekali lagi selamat untuk papa mamanya. Terima kasih sudah hadir di Talk is Fun. Dari saya Jeda, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami.